wabarakatuh. Saya Syara Eka Saputri Caniago dengan NIM 11820600052. Saya Leni Saputri dengan NIM 11820600057. Saya Lianur Fatimah dengan NIM 11820600060. Saya Muhammad Barul Mubin dengan NIM 11820600069. Ini dengan NIM 11820600039. Dari kelas 5B Ilmu Pendidikan Biologi UIN Bandung. Di sini saya akan melakukan praktikum mengenai uji lipid. Sebelum melakukan praktikum lipid, akan saya bahas terlebih dahulu definisi dari lipid dan seperti apa sih lipid itu. Lipid berasal dari kata lipos, yang berarti lemak. Lipid ini merupakan senyawa organik yang tidak larut dalam air, tetapi dapat diekstraksi dengan pelarut nonpolar seperti kloroform, ether, dan benzen. Lipid larut dalam pelarut organik karena mengandung karbon dan hidrogen dengan proporsi tinggi sehingga tidak larut dalam air. Senyawa organik ini terdapat di dalam semua sel dan berfungsi sebagai komponen struktur sel, mengangkut bahan bakar, komponen pelindung dinding sel, dan juga sebagai komponen pelindung kulit. Lipid ini dapat diklasifikasikan menjadi 3 bagian, yaitu lipid sederhana, kemudian lipid kompleks, dan yang terakhir derivat lipid. Tujuan dari praktikum kali ini yaitu untuk melihat ada atau tidaknya kandungan lemak pada beberapa bahan makanan yang kami uji. Nah, bahan-bahan yang digunakan dalam praktikum kali ini yaitu yang pertama ada seledri, kacang tanah, pepaya, susu, kemiri, wortel, singkong kering, margarin, minyak, santan, dan air minum. Nah, adapun alat yang digunakan dalam praktikum ini yaitu ada senter, kemudian kertas buram atau kertas sampul yang berwarna coklat, dan yang terakhir ada sedotan sebagai pengganti pipet. Baik, adapun langkah kerjanya yaitu yang pertama, kita siapkan bahan-bahannya, lalu yang perlu dihaluskan terlebih dahulu. Kemudian, potong kertas coklat menjadi 5 x 5 cm, lalu diberi nama sesuai dengan sampel. Langkah yang kedua, pada sampel yang cair diteteskan sebanyak 2 tetes, sedangkan pada sampel yang padat cukup dioleskan saja. Langkah yang ketiga, diamkan selama 10 menit. Langkah yang keempat, perhatikan perubahan warna yang terjadi pada kertas coklat. Langkah yang kelima, raba permukaannya. Lalu langkah yang keenam, senteri kertas coklat tersebut dengan menggunakan flashlight. Lalu langkah yang ketujuh, buatlah analisis mengapa bisa terjadi demikian. Oke, langsung saja kita lakukan percobaannya. Langkah pertama, kertas coklat atau kertas buram ditetesi susu sebanyak 2 tetes. Kemudian diratakan. Setelah itu, kertas buram lainnya ditetesi dengan minyak sebanyak 2 tetes pula. Setelah itu, kembali diratakan. Jika kedua sampel telah diberi minyak dan susu, setelah itu kita tunggu selama 10 menit. Setelah 10 menit kita senteri kertas buram. Nah, bisa dilihat bahwa minyak lebih transparan dibandingkan dengan susu. Sedangkan susu tidak begitu transparan. Selanjutnya bahan yang diujikan yaitu ada wortel, kacang tanah, dan air. Yang pertama, wortel.
flashlight atau dengan senter. Tipsnya yaitu kita sinari atau kita beri flashlight pada kertas yang sudah didiamkan 10 menit tadi. Pada kertas kacang tanah, selanjutnya pada margarin, dan pepaya. Setelah didiamkan selama 10 menit, kertas yang diberi margarin terlihat lebih transparan dibandingkan dengan kertas yang diberi pepaya. Untuk selanjutnya ialah percobaan terhadap santan dan seledri. Untuk prosedurnya sendiri sama halnya seperti percobaan-percobaan sebelumnya, yaitu kita akan meneteskan santan selanjutnya ialah seledri yang sudah dihaluskan sebelumnya. Setelah kita olesi, kita tunggu hingga 10 menit. Kemudian selanjutnya dan yang terakhir ada kemiri dan singkong. Setelah didiamkan 10 menit, mari kita lihat perubahan pada kertas yang diberi kemiri terlihat transparan, sedangkan pada kertas yang diberi singkong tidak transparan. Baik, berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, maka dapat kita lihat bahwa margarin, minyak, dan santan itu terlihat transparan. Namun, jika kita bandingkan antara minyak dan santan, maka minyak mengandung kandungan lipid yang lebih banyak karena sangat transparan kertas buramnya daripada santan. Nah, selain itu juga, pada 10 menit pertama, terlihat jelas bahwa kertas yang diolesi oleh kemiri itu transparan juga, dan yang diolesi oleh kacang tanah hanya sedikit transparan. Sedangkan pada singkong, wortel, dan air minum itu kertasnya tidak transparan. Lalu pada pepaya, setelah 10 menit, sedikit transparan, tetapi setelah 1 jam, ia tidak transparan lagi.
Kemudian pada susu itu tidak begitu transparan. Nah, sedangkan pada seledri terlihat seperti ada noda seperti pada yang lainnya, namun hanya sedikit saja gitu, tidak terlalu signifikan seperti pada santan. Nah, kemudian bagaimana sih cara mengetahui bahwa sampel-sampel tersebut mengandung lipid? Nah, setelah kita olesi dan teteskan sampel pada masing-masing kertas buram, maka kandungan lipidnya itu akan menyerap dan meninggalkan noda yang warnanya itu lebih gelap daripada warna awal kertasnya. Nah, jika dilihat dengan disenteri dari belakang, maka kertasnya itu akan tembus pandang atau transparan. Nah, sampel dengan tingkat kejenuhan lebih tinggi, maka hasil nodanya itu akan semakin banyak dan luas. Dengan dibuktikannya kertas tersebut akan lebih transparan. Lalu, dalam percobaan kali ini, beberapa sampel menghasilkan transparasi pada kertasnya. Nah, adanya transparasi tersebut pada kertas buram atau pada kertas coklat ini berhubungan dengan indeks refraksi atau indeks bias. Refraksi atau pembiasan disebabkan adanya interaksi antara gaya elektrostatik dan gaya elektromagnetik dari atom-atom di dalam molekul. Semakin bertambah rantai karbon, maka indeks bias semakin besar. Kerapatan medium yang tinggi menyebabkan sinar yang menembus medium sulit diteruskan. Semakin sulit sinar diteruskan, maka nilai indeks bias semakin tinggi. Nilai indeks bias akan meningkat seiring dengan penurunan suhu pemanasan. Indeks bias dipengaruhi oleh kadar asam lemak bebas, proses oksidasi, dan suhu. Pada lipid yang mengandung asam lemak dengan kejenuhan tinggi tidak memiliki ikatan rangkap sehingga kerapatan mediumnya rendah. Hal ini menyebabkan sinar yang menembus kertas buram mudah diteruskan. Kertas buram menjadi transparan, maka indeks refraksi atau biasnya rendah. Begitu pula ketika suhu tinggi memicu evaporasi atau penguapan, sehingga lipid akan menurunkan nilai indeks bias yang dapat memudahkan sinar menembus medium, sehingga kertas buram menjadi transparan. Oleh sebab itu, saat cahaya mudah untuk diteruskan ke kertas buram, sehingga kertas buram menjadi transparan, menandakan bahwa indeks refraksi bias yang rendah. Artinya, bahan yang dioleskan ke kertas buram tersebut mengandung lipid yang tersusun atas asam lemak dengan kejenuhan yang tinggi dan telah mengalami evaporasi. Baik, dari praktikum uji lipid kali ini, maka dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya kertas yang dapat menyerap lipid sehingga membentuk transparan hanya terdapat pada minyak, margarin, santan, kemiri, kacang tanah, dan seledri, meskipun hanya sedikit. Kemudian pada pepaya, susu, wortel, air putih, dan kentang tidak membentuk bercak transparan sehingga tidak mengandung lipid. Demikianlah praktikum kita kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.